kita nggak tahu mereka mainnya duduk, jongkok, berdiri, atau rebahan, atau kayang, gitu kan. Tapi harusnya nanti bakal muncul untuk campnya ketika in-game sudah mulai berjalan. Dan ini dia persiapan untuk studio virtual atau venue virtual kita. Let's go! Ini dia game pertama kita, the OG map of PUBG Mobile, Erangel. Yes, this is it, Erangel dengan garis pesawat dari arah bagian Stolber menuju ke arah Quarry. Ya, bisa dibilang ini adalah garis pesawat yang sebenarnya nggak terlalu pelit ya, agak Betul. sedikit merata, cuman masih agak condong ke arah utara. Yep. Yang menjadi tanda tanya juga lagi-lagi apakah akan terjadi pertemuan juga atau tidak, mengingat ini adalah Erangel yang kesekian kalinya, mereka pastinya juga udah hafal dari segi titik vehicle, titik scrappingan area seperti apa, mereka biasa tubrukan dengan tim mana di bagian mana aja. Harusnya mereka sudah belajar dari berbagai pengalaman yang mereka jalankan di Liga kemarin. Ya, bahkan gue ngelihat kayaknya kali ini Secret bakal bermain lebih maksimal. Karena gue yakin mereka deg-degan banget karena kemarin mereka nggak masuk di Super Weekend terakhir. Bahkan poin mereka kebalap oleh 3 tim. Ya. 4 tim apa ya? BN, GD, RRQ dan juga Onyx sampai akhirnya, 3 tim. Sampai akhirnya Secret ini berada di barisan paling bawah menjadi juru kunci untuk tim yang lolos atau enggak ya gitu kan. Ya, untungnya sih tabungan mereka udah lumayan banyak. Kalau tadi lu sempat ngomong ada tim yang ngubah drop zone atau enggak, gue ngeliat kayaknya BN mengubah strategi mereka. Mereka nggak turun ke arah Novo. Biasanya dengan flag pad seperti ini mereka bakal turun untuk ngambil ke arah Novonya. Tetap, tapi kali ini mereka bermain scrapping di arah Stolber dan juga Kameski. Ya, harusnya sih menjadi pilihan cadangan juga bisa ya untuk area Stolber dan KMSK karena dari kemarin nggak terlalu banyak tim yang mengambil area tersebut untuk dijadikan drop zone dan masih menjadi pilihan yang cukup baik juga untuk mereka mengambil drop zone di bagian sana, apalagi dari flight padnya agak cukup mendukung juga untuk BN United. Yap. Kalau misalkan mereka memang memaksakan untuk ngambil ke Novo, itu ada banyak waktu yang terbuang, belum lagi resiko chance atau bertemu dengan tim-tim lain ketika mengambil vehicle, itu pasti ada juga. Jadi gue rasa untuk mereka mengambil Kameshki dan juga Stolber itu adalah pilihan yang baik. Apalagi mereka bisa ngelebar, nggak terlalu stuck di satu kota di bagian Kameshki aja. Mereka masih bisa mengambil bagian Stolbernya juga. Betul. Dimana itu adalah medium loot juga ya untuk di bagian Stolber dan Kameshki. Cuman memang untuk dari segi rotasinya, kalau misalkan circle-nya agak ekstrim itu agak sedikit merugikan. Tapi Iya. untungnya untuk di match kali ini circle-nya ternyata nggak terlalu ekstrim nih pas. Iya, harusnya masih cukup aman lah untuk BN-nya juga karena jarak rotasi mereka dari drop zone mereka yang baru sekarang untuk menuju ke arah circle pertama itu nggak Ya. terlalu jauh. Bahkan kalau kita lihat dari beberapa tim dari Vampire, mereka akan tetap menuju ke arah Lipovka, mereka bakal main scrapping juga ke arah Milta Power-nya. Ini bakal jadi area looting maksimal untuk pemain-pemain dari Vampire. BN yang turun di arah drop zone baru mereka kali ini, setahu gue ya, di arah ini tuh nggak pelit untuk masalah vehicle. Jadi harusnya mereka bakal terbantu banget turun di titik ini dan akan membantu mereka untuk menuju ke dalam circle berikutnya dengan vehicle-vehicle yang ada di area tersebut. Ya, ibaratnya juga nggak rebutan lah ya sama tim-tim lain karena sepenuhnya menjadi milik mereka. Betul. Dan nggak menjadi sebuah titik checkpoint juga pastinya. Siapa yang mau checkpoint di ujung-ujung? Itu dia. Bahkan kalau kita lihat dari beberapa aset yang udah diposting di Instagram pubgmobile.esport.id, Ya. yang diprediksi bakal turun di arah Stolber dan juga Kameski itu adalah MS Konburi. Tapi Alright. ternyata mereka nggak turun di arah sana, MS Konburi turun di arah titik yang lain. Kali ini yang terlihat kosong adalah Novonya berarti. Novo Repnoye kosong ya. Dan gue rasa itu bakal menjadi kosong terus juga. Nggak akan ada yang ngambil area tersebut kecuali yang dari Sovnovka mau melakukan rotasi sambil menambah-nambah lootingan lagi. Mungkin bisa aja lewatin dari Novo Repnoye. Tapi sejauh dari tadi kamera memandang gitu ya. Mereka belum ada sama sekali tabrakan-tabrakan juga, lagi-lagi karena sudah terlalu banyak Erangel yang mereka lalui. Mereka udah benar-benar hafal banget spot-spot mana aja yang udah ada isinya, yang Yap. mana aja udah kosong, yang mana enak banget buat mereka lewatin atau enggak. Yang mungkin akan menjadi perubahan itu adalah Exis ya. Tadi kan sempat kita bahas Gatka itu nggak ada yang ngambil. Betul. Tapi akhirnya kali ini karena Exis itu kalau misalkan kita ingat-ingat mereka tuh biasanya drop zone-nya itu kan di sekitaran mill base ya, cuman mereka sempat pindah juga akhirnya ke area di bagian mansion dan tadi terlalu jauh juga untuk mereka capai mansionnya, jadinya mereka mengambil di scrappingan sekitaran Gatka. Toh mirip-mirip juga kan, sama-sama Betul. scrappingan gitu. Yes, dan ini lihat ada beberapa freestyle lagi nih bos yang dilakukan oleh sebuah tim Onyx kali ini. Padahal kosong tadi mobilnya, tapi dia lebih milih untuk freestyle. Ya biasalah ya, atraksi berbahaya untuk menantang maut juga kan. Alright, dan juga kalau kita melihat kembali ke arah yang lain, School, ya seperti biasa bakal diisi oleh RRQ juga. Ini adalah contoh-contoh anak sekolahan yang rajin. Ya, bahkan ya kalau tadi sempat lo bilang permasalahan tentang, bukan masalah sih, lebih ke analisa tentang Exis.
yang dilakuin sama Exis sekarang adalah respectnya mereka. Mereka nggak nabrak ke arah schoolnya, mereka berpindah ke arah yang lain. Karena kita tahu ketika tidak ada hierarki mereka suka turun di arah school. Ya, benar. Jadi ibaratnya mereka udah tahu lah ya resiko-resiko mana aja yang worth to take atau enggak. Dan dengan mereka mengambil bagian Gatka itu juga providing lots of vehicle juga. Kita bisa melihat di sini mereka akhirnya mendapatkan satu mobil untuk satu orang dan mereka sudah bisa mulai membangun rotasinya di menit kelima. Lagi-lagi early rotation yang sudah mulai ditunjukkan oleh tim Exis karena ya, tim Exis juga adalah salah satu tim yang bisa dibilang mereka selalu bermain di tengah juga mengambil titik bagian aman. Bergeser kembali ke arah Milta. Yang dimana dari Eagle sendiri pun belum selesai untuk melakukan lootingan. Mereka masih cukup asik-asikan mengambil lootingan-lootingan kembali. Dari EVOS juga, dari Very Pierre. Akhirnya mereka sudah mulai keluar juga. Dari rumah 12 udah berhasil mereka looting dengan sangat leluasa. Kalau kita lihat dari segi utilities, backpack, dan lain-lain itu bisa gue bilang untuk Red Face sendiri udah enak banget sih. Sebenarnya udah enak banget sih, karena kan mereka turun scrapping gitu. Ada yang mengamankan rumah 12, terus ada yang bermain di arah pom bensin dan juga bermain di arah Very Pierre-nya. Otomatis lootingan mereka bakal enak banget untuk early game mereka. Yang menjadi PR EVOS adalah mungkin dari beberapa checkpointnya mereka yang selalu bertemu dengan tim-tim Indonesia. Dan menurut gue lagi, itu wajar. Karena mereka udah bermain banget ya, apalagi BTR, EVOS, RRQ, terus siapa lagi ada GD. Mereka adalah tim-tim yang suka bertemu di kala mereka rotasi untuk masuk ke dalam zona. Ya, jadi mungkin setelah kemarin selesai liga, ada beberapa hari kan ya mereka bisa mengambil rehat atau mau menganalisa ulang kembali, mengevaluasi kembali. Mereka akan mencari mungkin titik-titik tertentu yang bisa mereka ubah atau mungkin ada titik yang bisa mereka maksimalkan lagi supaya bisa bermain lebih baik lagi pastinya untuk di grand final kali ini. So far so good, belum ada clash sama sekali antara tim ataupun member-member lainnya. Even player pun gak ada sama sekali yang ketemuan gitu. Tatap-tatapan mata aja gak ada gitu loh. Malah ini menurut gua ya, ini adalah tingkat adaptasi yang udah the next level gitu. Biasanya tuh adaptasi di awal-awal pasti bakal ada yang ketemu, tapi ini mapping yang mereka lakuin gak cuma dari satu tim, tapi dari semua tim menurut gua mappingnya benar-benar maksimal. Gak ada yang early fight, gak ada yang tabrakan, gak ada yang keculik. Semuanya rotasi dengan aman, nyaman, tentram, dan damai. Sejauh ini 7 menit game berjalan. Benar, ini gokil sih menurut gue. Berarti preparation all teams itu benar-benar maksimal banget. Semuanya mereka kulik pastinya ya. Nggak mungkin mereka cuma kulik satu jalur rotasi atau dua jalur rotasi. Pastinya mereka mencari plan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Jadi nyanyi. Tapi kalau kita sempat lanjutin bahasan tadi lah. Lanjutin bahasan tadi biasanya kan Bigetron suka ketemuan dengan cepat sama RRQ. Terus BTR juga sering ketemu cepat juga bareng sama BN. Sama Eagle Esports. Sama tim-tim yang terlebih dahulu mengamankan center circle-nya. Entah ketemu sama Xavier. Entah ketemuan sama Vampire juga. Bahkan sempat bertemu sama Exis juga. Kalau kita ngomongin BTR sedang melakukan rotasi. Bahkan EVOS juga kali ini rotasi mereka nggak bentrok sama GD. Mereka nggak bentrok juga nggak ketemuan sama Xavier. Ini menandakan bahwa mapping yang dilakukan tidak hanya untuk tim Indonesia tapi untuk semua tim itu udah benar-benar maksimal dan mungkin ini adalah pertemuan pertama antara Vorivals dan juga tim Secret sudah mengamankan area Rozok untuk high ground control diamankan oleh Secret dan kali ini Vorivals yang sudah mulai berpindah dari checkpoint mereka dari drop zone mereka menuju ke arah checkpoint berikutnya dan masuk ke arah sini. Bentar, Vorivals bukannya? Vorivals emang di Rozok. Oh, berarti Secret yang sudah mulai mendekat, Nah, itu dia. Secret mendekat dari Severny ya. Berarti mereka turun main dari arah Severny, benar-benar literally turunnya tegak lurus ke bawah gitu kan. Soalnya mereka langsung menduduki area Rozok tersebut. Bahkan ketika mereka capai area Rozok, itu juga nggak langsung tabrak ke tengah Rozoknya. Mereka ngambil di bagian pinggir-pinggirnya dulu, ngecek dulu, preview dulu dari bagian high grounds-nya, berusaha untuk analyzing lagi nih, apakah Four Rifles udah keluar atau belum nih dari Rozok. Karena kalau misalkan mereka langsung main tabrak, itu bakal menjadi suatu bahaya. Tapi kali ini kayaknya dari Face Clan bakal bertemu langsung dengan Geek Fam. Satu player berhasil diamankan, Snipes langsung terjatuh begitu saja, Pasta. Betul, headshot tadi di tengah melakukan rotasi dan di arah ujung dari jembatannya berhasil diamankan. Poin pertama untuk Face Clan tentunya dan Demrut. Kali ini kalau kita bilang dan teringat apa yang pernah dibilang oleh Sanskuy, Demrut Esport tertinggal seorang diri di bagian sungai namun tidak dicari oleh tim Face Clan. Dilepaskan begitu aja, dibiarkan lewat begitu aja mungkin karena mereka tidak ingin melakukan sebuah tindakan yang terlalu greedy karena ini adalah game pertama, gamenya untuk adaptasi.